Terima kasih banyak teman-teman media. Hari ini saya selaku kuasa hukum Mbak Marisa dan rekan saya Bang Fahmi ingin menyampaikan update terbaru terkait laporan polisi yang dibuat saudari MZ di Polres Jakarta Selatan dan laporan balik yang dibuat Marisa Ica di Polda Metro Jaya. Kemarin di Polres Jakarta Selatan telah diperiksa saya selaku saksi, Marisa Ica selaku terlapor, didampingi Bang Fahmi selaku kuasa hukum untuk memberikan keterangan di Polres Jakarta Selatan. Bang Fahmi lanjutin. Ya. Jadi gini, terkait dengan laporan MZ terhadap Marisa atau Ica mengenai dugaan penganiayaan yang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan sudah berproses, dan saat ini kita juga sudah menerima surat penghentian bahwasanya terkait laporan tersebut tidak ditemukan fakta adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Ica atau Marisa. Nah, makanya sudah barang tentu karena penyidik Polres sudah memanggil saksi, sudah melihat bukti, sudah melihat CCTV, dan hasil gelarnya tidak ditemukan bukti adanya tindakan kekerasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai kasusnya di Polda Metro yang kita laporkan mengenai dugaan adanya laporan palsu. Nah, saat ini baik pelapor, saksi-saksi sudah diperiksa. Kita juga sudah dapat informasi dari penyidik bahwasanya laporan tersebut sudah dilakukan gelar perkara dan statusnya sekarang sudah masuk tahap penyidikan. Nah, tinggal ke depannya kita ikuti prosesnya dan kita harap juga dari pihak MZ supaya kooperatif gitu. Kita berharap supaya MZ ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena konsekuensi laporan itu sudah membawa dampak negatif buat klien kita, buat Marisa yang dianggap seolah-olah mempunyai melakukan kekerasan. Tadi hari ini juga saya sudah menyampaikan penghentian penyelidikan sebagai bukti tambahan di Polda Metro Jaya terhadap laporan yang tadi disampaikan di Polres Jakarta Selatan. Jadi untuk laporan polisi yang mana terlapornya saudari Ica di Polres Jakarta Selatan sudah clear, sudah dihentikan penyelidikannya. Sekarang kita meminta untuk Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya untuk bisa memproses laporan polisi yang dibuat oleh Ica agar menjadi kepastian hukum. Berarti ini laporan yang barunya soal laporan palsu ya, Bang? Iya, kaitan kita melaporkan balik terhadap laporan polisi yang dibuat oleh MZ pada tanggal 27 Desember kemarin, yang dia mengaku dilakukan penganiayaan terhadap Ica. Ini kan terlapor di sini kan juga sudah ada satu. Ya, menjadi catatan buat kita menyampaikan bahwa mudah-mudahan penyidik punya langkah-langkah yang baik untuk menentukan sikap terhadap laporan polisi yang kedua yang kita laporkan hari ini. Karena laporan polisi yang pertama kan sudah jadi tersangka, mudah-mudahan penyidik punya terobosan untuk bisa menghentikan pertikaian ini terus-menerus ini. Jangan sampai nanti ada laporan baru lagi. Seperti itu. Kak Ica sendiri gimana nih melihat ternyata terbukti Kak Ica tidak melakukan kekerasan gitu? Iya, alhamdulillah ya, karena kan mau menutupi seperti apapun tetap nantinya akan kelihatan juga mana yang benar, mana yang salah. Dan alhamdulillah walaupun merasa awal pertama kali sakit hati gitu ya, kalau saya sebagai manusia yang dimana kita ada saling lapor, alhamdulillah laporan saya yang pertama sudah naik gitu. Terus yang dimana harusnya dari satu laporan itu tidak menjadi laporan baru, tapi dia yang membuat saya jadi melaporkan lagi untuk yang kedua kalinya, karena dia lagi yang membuat seakan-akan saya menganiaya dia
dia bilang ininya dia divisum, sampai dia posting kakinya dia bengkak biru-biru, katanya lumayan biru-birunya ya gitu. Jadi kayak kok bisa ya seakan-akan saya menyentuhnya gitu, padahal alhamdulillah dengan adanya penghentian penyelidikan ini, laporan polisinya dihentikan di Selatan, berarti kan polisi sudah menyelidiki bahwa saya tidak ada menganiaya sama sekali gitu. Jadi kok bisa gitu dari laporan yang pertama belum selesai sudah jadi TSK, berusaha mencoba supaya satu sama mungkin, supaya saya membuat kesalahan juga sehingga Medina tersangka, nauzubillah min dzalik, saya juga tersangka. Mungkin tujuannya seperti itu, tapi kan di sini kan adanya pihak kepolisian, adanya Tuhan, ya nggak, akhirnya jadi dia sendiri gitu yang menyebabkan sehingga adanya laporan lagi yang kedua yang ya mungkin bisa jadi masalah kedua gitu. Jadi dia tersangka pertama, ini juga jadi diproses yang jelas-jelas di sini aja laporan dia nggak bisa naik, berhenti penyelidikan, berarti kan jelas laporan saya berarti insya Allah dengan dia membuat saya masukin pasal laporan palsu berarti fix dong, dia telah membuat laporan palsu, berarti laporan saya bisa jadi naik gitu. Yang membuat saya membuat laporan kan karena adanya dia duluan gitu, amat sangat disayangkan. Jadi kaitan kita membuat laporan hari berikutnya ya atas respon yang dibuat pihak sana, pihak MZ membuat laporan polisi penganiayaan. Itu tadi disampaikan sama Ica, mungkin mau membuat ini menjadi satu sama, tapi alhamdulillah Polres Jakarta Selatan saya apresiasi telah cepat dalam satu bulan bisa melakukan gelar perkara, menghentikan laporan polisi yang dibuat. Mbak Marisa, kalau misalkan Sebenarnya waktu pertama kali Desember itu kan saya sudah mencoba cooling down ya, terus kita ada mediasi yang pertama. Terus setelah mediasi malah ada dia membuat live bahwa iya sekarang dia lagi sibuk pansos sama almarhum, makanya sekarang aku dilupain. Ya pasti dong kita sebagai manusia, oh kok ini orang jadi merasa dia makin sombong gitu ya. Setelah itu ya jadi oh ya saya nggak lupain kamu kok, saya ingat, jadi dia yang mau saya ingat gitu akan laporan itu, padahal saya juga nggak ada orang ke Bang Ramzi. Nah setelah saya dengar itu banyak netizen teman-teman juga pada kirimkan videonya, Bang gimana ya laporan saya sama Medina, padahal saya juga sebagai manusia pasti punya hati lah gitu, dimana orang ini pantas untuk dimaafkan, dimana orang ini pantas untuk dibuat jera gitu. berarti nggak akan cabut laporan ini? Lanjut. Proses hukum akan tetap berjalan. Lanjut terus. Dengan kedua ini saya ulangi sekali lagi, laporan kedua yang saya buat ini, yang Ica buat ini atas laporan polisi yang dia buat. Atas laporan polisi penganiayaan yang dia bilang dia dianiaya oleh saudari Ica. Dan ketika penganiayaan itu ketika lagi mediasi di kasus yang pertama. Jadi kenapa kita lapor lagi? Karena dia melaporkan kita penganiayaan. Untuk mengklirkan masalah ini makanya saya bilang sama Ica untuk lapor lagi kaitan laporan palsunya ini. Karena saya di situ ada di situ. Saya di situ ada, saya sebagai saksi, di situ ada suaminya, ada pengacaranya 2 orang. Makanya kemarin saya juga di situ sebagai saksi, bukan sebagai penasihat hukum Ica, didampingi sama Bang Fahmi waktu itu untuk pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Jadi kita lapor ini bukan karena kita ingin memperpanjang, karena dia melapor lagi penganiayaan ya kita lapor balik. Seperti itu. Betul. Pastinya saya nggak tinggal diam dong, apalagi saya kan juga punya keluarga, saya punya bisnis, nggak mungkin saya mencoreng nama saya seakan-akan saya telah melakukan tindak pidana kekerasan gitu. Dan for your info teman-teman media dan yang lain-lain, kenapa di sini Bang Ramzi dan adanya Bang Fahmi, karena Bang Ramzi itu kan ada di situ posisinya, dan Bang Ramzi masuk sebagai saksi saya. Nah kalau sudah jadi saksi itu tidak bisa lagi mendamping sebagai kuasa hukum, maka dari itu saya didamping Bang Fahmi untuk menjadi kuasa hukum saya perihal ini.